Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sudah melihat dan mendengar suara saya, silakan ketik yes. Oke, satu orang ya. Dua orang sudah mendengarkan dan melihat suara saya. Mudah-mudahan jelas ya. Sebelum saya melanjutkan kepada penjelasan awal, karena ini adalah penjelasan awal, teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda tentang jadwal apa yang Anda akan lakukan dan kapan nanti ini akan jadwal ini adalah jadwal terbaru yang diberikan oleh ini BKN ya, BKN. Dan oke, bentar. Oke. Kita lihat di sini, kita masih di bulan Maret ya, tanggal 19. Dan untuk April itu adalah kedinasan ya. Untuk April itu kedinasan. Jadi Anda bisa melihat di sini. Ini minggu kedua. Minggu kedua. Kalau hijau nggak kelihatan ya. Hijau minggu kedua. Ini minggu kedua. Ini adalah untuk pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi sampai dengan minggu Juni, minggu kedua. Kalau nggak salah. Nih, itu Juni minggu kedua. Kemudian ada masa sanggah. Ada masa sanggah ini 1 minggu. Biasa 3 hari kan. Kemudian ada penjadwalan itu 1 minggu juga nih. Di akhir Juni sudah ada jadwal. Kemudian tempat SKD diumumkan itu bulan Juli minggu pertama. Kemudian ujiannya di bulan Juli minggu kedua. Itu yang akan teman-teman hadapi. Dan judulnya dan. Kita pun akan nanti ada sesi di akhir itu ada masa liburan. Ada beberapa orang yang mudik yang tidak bisa belajar. Ya, kita lanjut ya. Atau gimana nanti terserah teman-teman. Ini adalah jadwal Anda untuk SKD ya. Dan saya izin tidak menggunakan video, ya, video wajah saya. Karena akan terlalu berat bagi teman-teman. Kadang-kadang ada videonya itu berat. Jadi lebih baik saya suara beserta materi. Itu jadwal. Mudah-mudahan jelas terkait jadwal. Kemudian selanjutnya kita akan sama-sama belajar ya, belajar per hari ini saya akan memberikan penjelasan secara umum dulu, namanya juga penjelasan awal. Jadi bagi teman-teman yang kemarin yang super heboh siapa nih kemarin? Saya nggak ikut ya, tapi nggak ada itu. Giliran jadwalnya ada nggak ikut deh. Oke. Nah, di penjelasan awal masih bersama saya yang di Ganduru. Kemudian bagi teman-teman mohon di mute ya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain yang mau belajar. Kemudian kita akan berbicara tentang kompetensi teknis karena teman-teman itu akan ujian dan kita akan belajar kompetensi teknis dan kompetensi lainnya. Nah, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan yang dapat diukur, diamati, dikembangkan. Nah, ini yang menarik kadang gini, yang menarik. Sebentar, saya buatkan dulu. Nah, ini menarik nih kadang-kadang. Nah, kalau Anda dengar setiap saat ada yang namanya hot, ya, hot. Soal-soal hot. Nah, ini ada piramid. Piramid itu di sini ada higher order ya hot, ada higher order thinking skill, kemudian di sini ada LO test.
Nah, LOTS. Nah, di sini perbedaannya gimana dengan UKOM, uji kompetensi, kalau Anda pernah ikut uji kompetensi atau pernah uji apalah gitu ya. Nah, perbedaannya kalau UKOM ini sini, ya di sini. Tetapi kalau untuk P3K, untuk P3K, di mana letak P3K? Itu dari sini ke sini. Semuanya ada P3K itu, P3K di sini. Ya, itu bedanya. Jadi untuk D3, untuk P3K itu dari mulai lot sampai dengan HOTS itu ada soalnya. Contoh misalnya, eh, tahun sebelumnya ada disuruh menyebutkan nilai laboratorium. Tahun sebelumnya disuruh menyebutkan warna slug. Itu low, low order, ya, thinking skill. Jadi bukan hot. Yang hot saya gimana? Yang hot itu tuh yang teman-teman mengevaluasi misalnya. Bagaimana, apakah tindakan evaluasi, apakah misalnya pendidikan kesehatan itu sudah ke kemampuan menganalisis dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan sedikit. Tetapi contoh yang lain misalnya yang LOTS itu urutan penyimpanan P3. Nah, itu P3 itu misalnya juga itu merupakan LOTS. Jadi teman-teman tetap walaupun nanti dapatnya low order thinking skill maupun higher order thinking skill, maka Anda harus tetap paham. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi di low atau di HOTS, Anda harus dapat konsepnya dari sini dulu, yang baru ke sini. Itu terkait dengan kalau Anda berbicara tentang HOTS atau non-HOTS. Kecuali kecuali soal yang manajerial, manajerial. eh, Kenapa saya nggak nulis ya tulisan tadi? Pindah. Nah, kecuali soal manajerial, manajerial, sosiokultural, ya, dan wawancara, ya, itu adalah soal-soal yang sifatnya hot, aplikasi atau soalnya penalaran, ya, penalaran. Nah, itu untuk soal HOTS bukan non-HOTS itu ya. Jadi di sini eh, manajerial sosiokultural itu adalah penalaran, bukan lagi apa lots atau yang lainnya gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, apakah ada bedanya D3 dengan NES? Untuk saat ini saya masih menyatukan karena saya harus konsep-konsepnya juga harus semuanya harus sama ya. Pertanyaannya kan apakah beda nggak memberikan kateter pada individu atau pada perawat D3 dengan perawat nurse? Ya sama saja. Cuman bedanya berapa persen untuk di D3 untuk tindakan, berapa persen S1 untuk tindakan. Sama aja dalamnya. Ya, ini kita mengacu kepada Permen nomor 35. Kemudian Permen yang terbaru ini terkait dengan, aduh, ini suka apa ya? Cegukan. Permen nomor 35, kemudian Permen nomor 281 2003. Nanti kita belajar ya. Nanti saya tunjukkan kepada Anda apa itu isinya. Nah, dan kita pun mengacu kepada peer report atau catatan lapangan kalau ada Anda istilah Anda FR. Ya, FR gitu ya. Nanti kita belajar mengacu ke sini.
Kemudian selanjutnya juga ada selain kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini ada 8 bagian. Kalau kompetensi manajerial, kalau Anda pernah seleksi CPNS itu di TKP, tapi kalau di P3K itu di kompetensi manajerial. Yang harus Anda pahami ini adalah konsepnya. Pengetahuan, nah ini yang paling penting ada di sini nih, berorganisasi. Jadi menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, kembangkan terkait dengan berorganisasi. Yang pertama ada integritas. Apa itu integritas? Kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Itu ada 8 sub item atau sub kompetensi yang harus dipahami satu persatu. Anda harus paham ciri-cirinya. Oh, ini terkait dengan integritas, maka tentunya Anda harus memilih yang paling disiplin, misalnya kerjasama dan lain sebagainya. Nanti ada tanda-tandanya, nanti kita belajar sama-sama. Nah, ini penjelasannya, teman-teman. Integritas konsisten ya, konsisten antara eh, perilaku ya dengan nilai norma atau etika jujur. Jadi antara omongan dan tindakan itu sama ya, itu integritas. Orang yang berintegritas itu integritas. Kemudian ada juga kerjasama. Nah, ingat lihat tadi bla 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 ujungnya apa? Tujuan strategis untuk organisasi. Jadi kuncinya adalah organisasi. Apapun nanti kerjasama yang dilakukan, maka harus mengacu kepada tujuan strategis organisasi. Dengan kata lain, dari dua saja, kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah untuk manajerial itu pilih jawaban yang paling menguntungkan untuk organisasi. Gampangnya gitu. Itu highlightnya itu ya seperti itu. Jadi hanya apa yang harus dilakukan dalam memilih kompetensi manajerial adalah mana yang paling menguntungkan bagi organisasi. Ingat bahwa di sini tidak sedang menilai kepribadian Anda, tapi menilai pengetahuan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya ada komunikasi. Ya, lihat coba perhatikan lagi. Mencapai tujuan organisasi. Jadi tetap bagaimana komunikasi diberikan sehingga tujuan komunikasi itu bisa terjadi ya, bisa terjadi. Jadi tetap siap bagaimana Anda cara berkomunikasi dengan orang lain supaya tujuan komunikasi itu tercapai. Tujuan organisasi itu tercapai. Itu adalah bagian atau bagaimana Anda menjawab itu sudah saya berikan tip dan triknya ya. Bagaimana kita mengisi soal-soal yang sifatnya sosiokultural, belum sosiokultural ya, yang sudah adalah manajerial. Jadi kuncinya itu tidak lebih ya. Kemudian orientasi pada hasil juga sama, bahwa kalau apapun tindakan yang dilakukan nanti itu harus selesai. Pekerjaan harus tuntas. Kerjaan harus selesai dikerjakan, tidak boleh sembarangan atau tidak boleh ingkar dari janji, tidak sesuai dengan hasil. Hasilnya tidak sesuai. Jadi tetap untuk keberhasilan organisasi. Kemudian pelayanan publik, misalnya contoh ciri-cirinya, Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba datang nenek-nenek dan lain sebagainya. Itu pelayanan publik. Anda sedang melayani publik, jadi tidak diutamakan ya. Dan tidak boleh diskriminatif. Nah, itu pentingnya untuk pelayanan publik. Kemudian selanjutnya ada pengembangan diri dan orang lain. Jadi dalam pengembangan diri dan orang lain menunjukkan Anda itu harus menjadi orang yang tidak mudah puas, tetapi terus mengembangkan diri, baik sekolah, pelatihan, mengajak teman-teman, membimbing dan lain sebagainya. Itu adalah
dari pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola perubahan, kalau di TKP Anda istilah adaptasi, kalau di sini mengelola perubahan sama saja. Bahwa Anda harus cepat berubah, cepat menyesuaikan dengan cara-cara baru dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat siapa yang paling baik dalam menjalankan organisasi. Itu tujuan dari manajerial, terutama pengelola perubahan. Kemudian pengambilan keputusan juga harus menjadi bagian yang harus Anda perhatikan, karena di sini pun sama, dalam pengambilan keputusan Anda harus tepat waktu, baik, ada prinsip kehati-hatian, sistematis, dan lain sebagainya, tentunya untuk kepentingan siapa, kepentingan organisasi. Nah, ada tips dan triknya untuk manajerial. Yang pertama, pilih jawaban yang paling ideal. Nah, pertanyaannya adalah yang biasa ditemukan. Coach katanya jawabannya itu panjang-panjang, teman-teman. Nah, misalnya ini hanya misal ya. Ini misalnya kasusnya, pernyataannya, dan ini adalah pilihannya kan A B C D E, A B C D kan 4 juga kan. Nah, kalau pada masa bukan masa mungkin ya, pada kalau hargaan kondisi waktunya kurang, maka Anda cukup baca aja dari pilihan 1, 2, 3, 4 itu yang terbaik yang mana, yang paling baik untuk organisasi. Jadi yang pernyataannya itu nggak usah dibaca. Itu kalau Anda kepepet. Ya, jadi kalau soalnya panjang-panjang dan itu menyebabkan bolak-balik, pilih saja, pilih jawaban yang sekiranya yang terbaik dari pilihan-pilihan itu. Itu sebagai, nanti kita belajar di waktunya, nanti ada kasusnya ada. Kemudian yang kedua, jangan memposisikan sebagai orang yang sedang menghadapi ujian. Jadi, ini tidak sedang menguji pengetahuan Anda, tetapi sedang eh, tidak kepribadian maksudnya, tetapi sedang menguji pengetahuan. Dan pengetahuan itu terus aja. Kadang-kadang kita karena ada 25 soal, nomor 1 tentang integritas, nomor 22 misalkan tentang integritas. Jawabannya harus sama, ya, harus sama, menunjukkan keajegan, ya, bahwa Anda harus ajak, harus paham bagaimana eh, mengerjakan organisasi. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membiarkan jawaban kosong. Kenapa? Karena dalam penilaian itu berlaku adalah 4, 3, 2, 1. Jika benar, Anda dapat 4. Jika kan benar semua ya. Jika Anda kurang benar, Anda dapat 1. Kalau tidak diisi, maka 0. Nah, jadi semuanya harus diisi. Kenapa? Karena walaupun ngisi nembak, itu kemungkinan dapat 1. Ya mudah-mudahan nembak pun dapat 4 gitu. Jadi tetap Anda harus mengisi jawaban. Jadi jangan sampai tidak diisi. Jangan sampai tidak diisi. Kemudian selanjutnya, isi walaupun nembak tadi barusan sudah saya jelaskan. Selanjutnya teman-teman, sosiokultural terkait dengan, kalau di TKP itu terkait dengan sosial budaya, ya sosiokultural juga, dan anti radikalisme. Nah, itu tujuannya adalah eh, ada kepekaan terhadap budaya, ya. Karena kita bermacam-macam, ya, bermacam-macam orang, bermacam-macam suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dan di sini harus memahami, peka, menerima perbedaan, terbuka ingin belajar tentang perbedaan, kemudian mampu bekerja sama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli, kemudian membangun hubungan baik antar individu, kemudian bersikap tenang kalau ada masalah, bisa mengendalikan emosi, frustasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak mempertentangan ada bedanya latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosioekonomi, preferensi politik di lingkungan kerja. Jadi biarkan, Anda harus bisa menjaga itu.
Kalau sosial manajerial tadi kita berbicara tentang bagaimana kita mencapai tujuan organisasi, tapi untuk sosiokultural kita akan berbicara bagaimana kita menjamin keberlangsungan bangsa dan negara, mana yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Itu yang dicari di sosial budaya. Kemudian yang kedua ada kemampuan berhubungan sosial. Anda harus mampu berkomunikasi dengan siapapun dimanapun. Jadi dipilihlah orang yang paling baik juga yang mampu berhubungan secara sosial dengan siapapun tanpa tanpa membeda-bedakan kelas, kepercayaan, suku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kepekaan terhadap konflik, di mana Anda harus menjadi mediator, Anda harus memetakan resiko-resiko konflik yang kemungkinan terjadi, Anda pun harus mempromosikan, menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, wah ini kenapa nih? Justru kita sekarang lagi rame nih. eh, ini apa berebut takjil kan sekarang di TikTok di mana-mana sekarang lagi rame berebut takjil itu juga menunjukkan toleransi ya toleransi toleransi kebersamaan sama-sama ya antara yang non berbeda agama lah berbeda agama itu sama-sama dan secara ekonomi juga itu berdampak terhadap ekonomi pada orang yang lain jadi alangkah indahnya kalau kita tanpa konflik dan kalau kita bisa saling toleransi. Kemudian empati sama juga empati juga harus bisa menunjukkan keberagaman. Kalau ada bencana, sekarang bencana yang sedang ramai adalah Demak yang apakah nanti ada Selat Muria dan lain sebagainya itu menjadi bahan apa ya kajian-kajian. Kemudian eh, empati juga mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang agama dan lain sebagainya. Membuat program mengakomodasi. Jadi semuanya kalau ada kegiatan semuanya dirangkul bukan dipukul ya. Itu prinsipnya harus menunjukkan empati. Kemudian selanjutnya adalah tips dan triknya yang harus Anda pahami isi semua jawaban tadi karena tidak ada jawaban yang salah dengan mengisi pasti mendapatkan nilai. Nah, ini dulu perbedaan. Ada sekarang bukan lagi ini. Saya sengaja menunjukkan ke Anda bahwa kalau Anda kemarin tidak ujian, dulu masih sempat sangat setuju. Sekarang tidak lagi. Pernyataannya sama dengan manajerial. Bukan lagi setuju sangat setuju, tapi pernyataan. Pernyataan ya, pernyataan. Jadi ini tidak ada lagi eh, seperti ini. Ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Yang ada adalah pernyataan. Pernyataan tadi juga sama, pilih yang paling baik. Kemudian usahakan Kemudian yang penting juga usahakan terlebih dulu mengisi kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis. Jadi itu terserah Anda dalam mengisi itu kalau ini hanya himbauan ya kalau menjadi teknis, teknis no, bentar. 1 sampai 90 itu teknis. Kemudian manajerial itu 25 berarti 91 sampai 15 115 ya. 115 kemudian sosiokultural berarti 20 berarti 116 sampai dengan 20 berarti 135 ya. 135. 135. Ini 20, kemudian wawancara tersendiri 10. Nah, ini. Jadi Anda bisa memulai dari soal ini dulu, kemudian ke sini, baru ke sini. Saya katanya pingin urutannya dari sini dulu. Ya, silakan Anda dari sini ke sini. Jadi beda bebas dalam menjawab itu bebas ya. Silakan dicek teman-teman, ada yang teman-teman yang tidak ada suara katanya. Bagaimana suaranya clear? Kalau clear jelas ketik yes.
Ada, oh ya ada. Yes ya, Ningsu. Terima kasih Bu Ningsu. Ya, oke kita lanjutkan. Berarti silakan yang Kak kedengar, yang saya tulis saja. Yang tidak dengar, keluar dulu, dia masuk lagi. Ya udah, saya udah ketik ya. Nah ini bahwa urutannya Anda bisa dari sini. Karena ini diingat-ingat bahwa ini adalah bagian pertama, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Supaya beda. Kalau Anda masih di sini, di bagian pertama, Anda bisa bolak-balik dari nomor sini ke sini. Bisa bolak-balik. Anda bolak-balik selama waktunya ada di sini 120 menit. Tapi kalau sudah di sini, Anda tidak bisa. Kalau Anda sudah di sini, Anda tidak bisa ke sini. Tidak bisa ke sini. Ini tidak bisa. Tidak bisa karena sudah beda. Jadi utamakan dulu di sini. Kalau Anda mau menyelesaikan, Anda bisa bolak-balik, masih bisa bolak-balik di bagian satu. Kalau sudah di bagian dua, maka Anda tidak bisa ke sini, ke bagian satu. Jadi seperti itu mekanismenya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah wawancara. Wawancara itu yang dinilai adalah integritas. Sorry. Yang dinilai adalah mana barusan malah triknya lah. Integritas ya, yang dinilai adalah integritas dan moralitas. Nah, bagi teman-teman yang lain masih aman? Aman kedengar suaranya? Coba cek jangan sampai nanti di sebelah kiri kalau nggak salah pengaturan suara di HP itu. Silahkan dicek di bawah atau di atas pengaturannya. Oh ini juga PBN-nya nggak keluar. Yang lainnya, coba yang keluar suara, yang suara keluar, ketik suara keluar. Nah, terus yang lainnya yang kedengar suara ketik suara keluar. Jangan sampai nanti saya yang salah sendiri ya. Berarti kalau misalnya 80%, ya, yang lainnya suaranya keluar. Nah, ya berarti bukan pada televisi Anda. Ya maksudnya bukan di saya, berarti settingan yang di Anda. Coba cek eh, ya, yang nggak keluar, yang keluar, cek settingan, cek settingannya. Oke, kita lanjut. Karena nanti walaupun Anda tidak mendengarkan atau tidak mendengarkan, tidak keluar nanti rekamannya ada ya. Dan tolong nanti diingatkan ke depan kalau saya tidak merekam, tolong diingatkan belum direkam itu. Kita ulangi bahwa wawancara itu untuk menilai integritas dan moralitas ya. Moral integritas dan moralitas itu untuk menilai itu. Jadi eh saya ngomongnya gimana ya? Bentar nih teman-teman yang bermasalah. Saya nggak dengar, bukan tanda tanya kalau gitu ya. Coba keluar dulu keluar, kemudian settingnya dibetulin. Nah, oke, lanjutkanlah. Biarlah ini kan bukan baru materi awal aja lah. Kalau yang belum mendengar silakan otak-atik jangan sampai nanti masalahnya itu
gawe Anda atau di gadget Anda. Jangan sampai seperti itu ya. Wawancara terkait moralitas, maka yang dipilih adalah yang menunjukkan komitmen, kejujuran, keadilan, dan etika dan kepatuhan. Nah, ini wawancara menilai dua ini yang dinilai integritas dan moralitas. Kemudian ini yang terbaru tahun 2023, 2024 belum ya. Ini kalau sudah ada saya jelaskan ke Anda lagi nanti, dijelasin di umum. Kemudian ini ambang batas untuk teknis, kalau sekarang nggak akan ada ambang batas karena non ASN semua ya. Non ASN semua jadi ambang batasnya itu dihilangkan. Kemudian tapi yang ada ambang batas itu yang ini nih, manajerial sosiokultural. Walaupun ini hilang, tapi di sini Anda harus minimal mendapatkan nilai 117 dan wawancara minimal 24 ya. Dengan maksimalnya kan 180. 180. Kemudian di sini 450. Jadi target Anda kalau di sini 24, maksimalnya adalah 40. Target Anda berapa? Target Anda itu harus 85%. Benar. Ingat, tidak semua daerah itu punya formasi. Formasi ya, formasi. Tidak semua daerah punya formasi. Misalnya puskesmas A dalam satu kabupaten ya, satu kab atau kabupaten kota. Dalam puskesmas A itu formasi dua misalnya. Puskesmas B 0, puskesmas C 1. Anda yang dari puskesmas B itu bisa ujian ke sini dan bisa ujian ke sini dan dianggap Anda non ASN juga. Jadi saingan Anda itu bukan yang hanya dari satu daerah saja, tetapi dari paskes lain yang satu kabupaten kota. Ya, itu tahun kemarin. Tapi aturan tahun sekarang kayaknya sama juga. Jadi kalau yang nggak ada formasinya, Anda bisa ikutan yang dekat dengan Anda, tapi yang satu kabupaten atau kota. Itu bisa kalau tahun kemarin. Nah, jumlah soal tadi 145 teman-teman, waktu yang disediakan untuk umum 130. Sini 130, soal 130. Nah, perhatikan di sini, ini 120 menit. Untuk soal berapa nih? Untuk soal 90, 45, berarti 135. Nah, berarti ini Anda hanya punya waktu per soal itu hanya 54 detik. Tidak boleh lebih dari 1 menit. Tidak boleh lebih dari 1 menit. Pilihannya ada 4 ya. Ada 4 pilihannya. Nah, ini paling tinggi 4, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Jadi, ini tidak boleh ada di kamus Anda. Anda harus menjawab. Karena menjawab itu minimal dapat 1. Ya, itu aturannya atau triknya seperti itu supaya Anda tidak kehilangan nilai. Karena kemarin juga banyak si A, sorry, mana barusan malah. Nah, karena kemarin banyak yang kayak gini. Si A itu nilainya itu 400, misalnya 500. Si B nilainya karena si A itu lupa satu nggak diisi. Si B nilainya 501. Maka yang dipilih kan si B tetap, bukan si A. Tetap ya. Jadi yang dipilih adalah yang terbanyak. Jadi jangan sampai ada nggak yang bedanya 1. Banyak teman-teman. Bimbingan saya beda 1 nilai, beda 1 poin kan itu namanya nilai sakit gigi itu. Beda 1 dengan orang yang lulus itu kan nyeri gigi sekali, sakit gigi itu nyeri banget gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau yang kemarin tahun sebelumnya ini sama juga ya, sama juga kalau ini kita yang tadi saja. Kemudian ini sosiokultural. Nah, kalau sosiokultural lagi balik. Tadi sudah sosiokultural.
Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh? Pertanyaan untuk jadwal, untuk jadwal Excelnya nanti belum saya kirim. Untuk jadwal hari Senin, hari Senin, Senin, Rabu itu teknis, ya. Kemudian setelah Kamis itu Manaso wawancara. Nah, Kamis jadwalnya cuma itu. Nanti besok kalau nggak salah maternitas besok. Nanti jadwalnya saya share ke grup ya. Besok kita bahas maternitas. Dan belajarnya kita mulai pukul 8 ya. Pukul 8 kita mulai belajar. Ya, kalau setelah pukul 8 kan terawih sudah selesai, nanti kita sangat nyaman. Tapi waktu Indonesia bagian timur berarti pukul 10. Saya soalnya nanti saya berikan pukul 7. Pukul 7 saya berikan soal, nanti pukul 8 kita tinggal menjawab bareng-bareng. Ya, karena kalau nanti pukul atau pukul berapa nanti saya soal kasih soal pukul 6. Soalnya nanti Anda kerjakan dulu, baru nanti pukul 20 kita bahas bareng-bareng. Itu teman-teman untuk jadwalnya. Ini masih banyak yang mau datang ini. Padahal kita baru pertemuan. Dan jangan lupa kalau ada yang menanya, saya belum belum gabung dan lain sebagainya, tenang, ada rekamannya. Mudah-mudahan gambar masalah rekamannya. Rekamannya paling telat besok saya berikan ya, paling telat. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan pada Anda. Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tentang saya membimbing untuk menjadi coach di P3K 2019 ya. Dari awal 2019 saya sudah membimbing, jadi sudah hampir 5 tahun ya. Membimbing. Sudah. Silakan yang ada yang memiliki pertanyaan, Jadi saya tahu dari tahun ke tahun bagaimana perubahannya. Oh ya, nanti ini kan Anda belajar dengan saya tuh 1 bulan ya, bulan. Jumnya itu bisa 1 bulan. Tetapi nanti seminggu, seminggu seminggu sebelum ujian Hamin 7 itu ada pemadatan. Hamin 7 ada pemadatan, jadi Anda pun jangan keluar atau nanti ada pemadatan. Kalau untuk kuis pukul 13.00 WIB ya, kuis. Kemudian tryout hari Minggu pukul 19. Diberikan linknya. Anda mengerjakan kapan ya terserah. Ya. Oke, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Dan Anda pun nanti ada grup, grup, ada grup materi umum, kemudian ada grup diskusi umum. Ini grup materi umum itu grup dari gelombang 1 sampai gelombang sekian. Ini sama. Tapi Anda pun punya grup gelombang 3, materi GEL 3 ya, GEL 3 dan materi diskusi GEL 3. Jadi minimal Anda masuk ke sini. Karena untuk pemadatan, ya, pembekalan akhir nanti yang seminggu itu akan disimpan di sini. Kemudian materi-materi Anda sudah bisa ngedownload dari sini atau dari sini. Silahkan di-download. Dari sini sudah saya berikan semuanya, mind mapping dan lain sebagainya sudah ada di sini. Silahkan download saja. Di-download saja teman-teman, simpan. Karena kadang-kadang eh, karena masa berlakunya kadang-kadang sampai dengan ujian, jadi hilang, kadang-kadang hilang. Dan saya hapus misalnya. Udah itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mengalami kok tiba-tiba saya keluar. Selama Anda memiliki link yang saya berikan, tinggal klik aja. Tinggal klik aja.
Karena saya nggak pernah ngeluarin orang kecuali mungkin ada sistem, ada gangguan dari telegramnya dan lain sebagainya. Jadi selama Anda mentaati tata tertib, misalnya tidak mengirim link-link yang sifatnya malware gitu ya, yang sifatnya berbahaya untuk umum, saya nggak pernah mengeluarkan orang. Jadi tinggal Anda mengklik apa yang ada di grup saja atau yang ada saya kirim lewat WA ke Anda. Linknya diklik ulang aja gitu ya. Karena tadi pun dari D3 ada berapa? 3 orang atau 4 orang ya yang kalau kenapa saya dikeluarin? Perasaan gua nggak ngeluarin, baru-baru bisa ngeluarin. Lagi tumbang di rumah sakit juga nggak kepikiran ya. Nih teman-teman, suaranya jelas nggak? Nih di akhir-akhir sih. Ayo kalau sudah teman-teman, tolong yang mendengar saya suara jelas, tulis kalau yang sudah mendengar. Ini dari tadi Mas Abdul Aziz Muslim juga bermasalah nih. Ketik yang lainnya teman-teman, yang lainnya. Jangan sampai nanti saya dianggap yang nggak bener ya nanti. Jelas, Pak. Nggak akan kedengar Bu, ketik aja. Karena ya suaranya jelas. Waduh, kalau tadi sudah ini tutor gimana? Nanti buat buat tutor ya. Udahlah nanti saya bikin tak cek YouTube-nya. Suara jelas. Mas Ari, hapus dulu aja dah. Hapus aplikasi tele, apa, Zoom-nya dulu, install ulang, eh, ulang. Nah, gitu. Yang nggak dengar, yang tidak mendengar, hapus, hapus aplikasi. Oke, terus bagaimana prinsip belajarnya? Belajarnya saya berikan satu persatu. Jadi dalam belajarnya misalkan soal besok kita maternitas, maka saya akan menjelaskan soal per soal. Maternitas dijelaskan satu materi secara konsepnya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, dan lain sebagainya. Duh, itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih tidak bisa mendengar, tolong dihapus tolong. Percuma ngomong juga ya. Ya kalau nggak usah ngomong percuma. Lawang yang denger, masalahnya nggak denger. Ada pertanyaan boleh diketik. Silakan teman-teman. Karena hari ini hanya pendahuluan. Hari ini hanya pendahuluan saja. Bagi yang baru datang nggak apa-apa, nanti ada rekamannya teman-teman. Hari ini hanya pendahuluan saja. Dan kita mulai belajar besok. Kita mulai belajar besok. Kita mulai belajar besok soal jam 17, 17, jam 19 saya masukkan. Ya, saya masukkan materi. Duh, Bu Erna coret-coret. Kemudian nanti pukul 20 kita Zoom. Pukul 20 kita Zoom. Demikian untuk malam ini, teman-teman. Dan mohon maaf, kita mundur ya. Kita kemarin mundur ya. Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa lebih cepat maju. Kemarin jadi mundur sekarang. Kemarin saya beberapa hari tumbang karena kena SKA. Sindrom coronary akut, juga penyakit-penyakit yang lain. Makanya mungkin masih saya sering capek sekarang.
Jadi saya sering capek. Eh, jadi akhirnya kegiatan kita mundur. Begitu teman-teman.